Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah syukur rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai malam yang ke-21 ini kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih semangat daripada hari-hari yang kemarin karena ada waktu iktikaf sehingga masjid ini semalam suntuk dipenuhi oleh jamaah. Semoga saja apa yang kita lakukan ini menjadikan rahmah bagi kita semua dan mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya nanti kita digolongkan dari orang-orang yang muttaqin yang pahalanya adalah surga yang seluas dunia, langit dan dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kultum isya saya sampaikan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa ada 4 kira-kira. Yang satu sudah saya sampaikan, yaitu alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan keadaan sempit. Dan yang kedua, ciri-ciri orang yang takwa adalah wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang mampu menahan marah. Karena apa orang takwa kok mampu menahan marah? Memang karena menahan marah itu sulit. Karena apa? Karena selalu dibayang-bayangi dan digoda oleh setan agar selalu marah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada sebuah riwayat bahwa suatu hari Rasulullah duduk-duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq membahas tentang agama Islam. Lalu tiba-tiba saja ada orang yang datang memarahi Abu Bakar As-Siddiq, tapi Abu Bakar As-Siddiq dimarahi, dia sambut dengan tersenyum dan sedikit tertawa. Kemudian orang itu pergi. Namun tidak lama kemudian orang itu datang lagi dan memarahi lagi. Maka oleh Abu Bakar As-Siddiq dia sambut dengan lebih tersenyum dan lebih tertawa lagi. Kemudian mungkin jengkel sehingga pergi lagi. Namun dia tidak bosan-bosannya untuk memarahi Abu Bakar, entah karena apa. Maka dia datang lagi. Begitu datang yang ketiga, belum sampai pada Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan Abu Bakar. Karena apa? Mungkin karena Abu Bakar tidak tahan dimarahi orang ketiga kalinya. Lalu Abu Bakar mengejar Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa orang itu mau datang engkau kok marah menghindar dari saya? Iya Abu Bakar, karena saya takut kalau engkau dimarahi lagi dan engkau marah, maka malaikat akan tidak mau ngerumuni engkau, karena orang yang sabar dalam menghadapi marah senantiasa didoakan oleh malaikat senantiasa sabar dan moga-moga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau engkau marah, maka malaikat akan menghindar dan setan akan
ngerubuti kamu, untuk membakar semangat kamu agar engkau semakin marah. Itulah kalau orang marah, setan selalu menghampiri dan mengerubuti orang yang marah itu, tapi malaikat malah menghindar. Untuk itu orang takwa tidak pantas untuk marah, karena setan adalah musuh bagi manusia, bagi orang yang beriman, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam yang secara sempurna, secara keseluruhan. Makanya diatur secara Islam, tidurnya diatur secara Islam. Kalau bisa mau tidur berwudu, kemudian berdoa bismikallahumma ahya wa bika amut. Kalau yang paling sederhana, kalau bisa setelah itu membaca inna fil khalqis samawati wal ardi yang sering saya baca di subuh itu, kemudian tidur, berusaha tidur. Itulah makan, tidur, berjalan masuk menuju masjid saja diatur oleh Islam. Keluar rumah membaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil azim. Masih banyak contoh-contoh lagi bagi orang yang bertakwa untuk menjalankan kebaikan, untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ciri-ciri orang yang takwa yang ketiga ialah wal afina anin nas, dan memaafkan kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memaafkan itu memang kalau dipikir mudah bagi orang yang menyadari dan memahami bagaimana kebaikan itu. Tetapi meminta maaf itu lebih sulit daripada yang memaafkan. Karena apa? Karena orang yang minta maaf itu perlu bondo, coro Jawanya itu bondo, malu atau sungkan. Iya apa enggak para jemaah? Orang itu kalau minta maaf itu hatinya takut, nanti aku kalau minta maaf dikira aku yang salah. Tapi sebagai orang Islam harus saling memaafkan, apalagi sebagai orang iman, karena orang iman itu selalu bersatu. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu lil mu'mina kal bunyanid. Orang mukmin dan sama orang mukmin yang lain itu seperti bangunan, yasuddu ba'dahu ba'da, saling memperkuat antara orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain. Wasabbaka baina asabi'i, dan menyelimpangkan di antara kedua tangannya. Jadi orang mukmin yang satu dan yang lain itu saling bersatu dan saling berpegangan tangan erat. Agar apa? Agar musuh-musuh orang mukmin itu takut kepada orang mukmin itu. Untuk itu janganlah kita itu memarahi sesama orang mukmin terutama, dan janganlah sampai tidak mau memaafkan orang mukmin sesama orang mukmin, karena orang mukmin adalah bersaudara. Niki diterusaken apa mboten para jemaah? Nggih ta. Setengah setuju, setengah mboten ya. Wis mumpung pun sedoso dinten kula tambahi titik kastine dawa nggih sepuntene mawon. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang keempat adalah orang yang minta ampun, selalu minta ampun atas dosa-dosanya. Untuk itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang yang bahagia di akhirat nanti adalah ada 4. Yang satu ialah orang yang selalu mengingat-ingat dosanya kemudian bertobat.
Nek riyen kultum pertama kula sampaikan orang yang celaka di akhirat enten 4, tapi mboten kula terusaken riyen. Yang bahagia mawon sampean cek remen ya. Orang yang berdosa, melakukan dosa entah kemarin lusa, entah seminggu yang lalu, kemudian diingat-ingat dan kecewa. Karena apa? Karena merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertobat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada riwayat lagi bahwa suatu hari ada orang yang datang kepada Rasulullah. Dia memberitahukan dan bertanya, "Ya Rasulullah, saya ini melakukan dosa besar. Apakah bisa diterima tobat saya ini?" Maka Rasulullah menjawab, "Bisa, asalkan kamu mau bertobat dan benar-benar bertobat." Niki monggo dipun enget-enget. Mbok menawi kita itu wingi-wingi darengi Ramadan melakukan dosa elek-elek, mbok salate telat, mbok ya napa, mbok melakukan napa ingkang dilarang Allah, kemudian sakniki bulan Ramadan kok aktif salate, aktif mboten nglakoni kesalahan. Monggo diterusaken sampai mantuni riyadin terus seterusnya. Niki termasuk taubatan nasuha. Terusan cerita, lalu orang itu berkata lagi, "Ya Allah, dosa saya itu lebih besar daripada dosa besar. Dosamu sebesar apapun, walaupun sebanyak buih di lautan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, asal kamu benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka orang itu berkata, "Ya Allah, memang Allah itu sangat baik sekali kepada hambanya." Kemudian Rasulullah bertanya penasaran, "Memangnya dosa apa yang engkau lakukan wahai manusia?" "Saya itu melakukan pekerjaan saya mencuri kain kafannya orang mati ya Rasulullah. Dan sesuatu hari saya mencuri kain kafan orang mati yang cantik sekali. Maka kain kafan itu saya ambil lalu saya bawa pulang. Kemudian dari rumah setan menggoda saya Rasulullah." Memang setan adalah sukanya menggoda manusia untuk ke jalan yang sesat, untuk sebagai teman di neraka nanti. Setan menggoda saya, berkata, membisiki begini pada telinga saya, "Wahai orang muda, kenapa enggak kau gauli sekalian? Itu kan wanita cantik, eman-eman kalau tidak digauli," katanya setan. Maka hati saya terketuk dan berpikir untuk kembali menggauli orang itu. Kemudian saya merasa dosa besar yang paling besar saya lakukan. Maka Rasulullah mendengar cerita itu marah sekali kepada orang itu, padahal Rasulullah tidak pernah marah. Inilah Rasulullah marah kepada orang. "Pergilah yang jauh, jangan sampai di sini. Saya takut kecipratan dosamu saya." Memang menurut keterangan di dalam Al-Quran para jamaah, orang kalau melakukan fahisyah atau kekejian, audzalamu anfusahum, mudaratnya itu merembet ke orang lain. Termasuk zina juga merembet kepada keluarganya, tetangganya, dan orang lain merasa risih melihat orang itu. Nggih napa mboten para jamaah? Napa malih mencuri? Tiang mencuri niku mudarate tambah dumateng tetangga dan orang lain dan seluruh kecamatan bawah seterusnya. Itulah mudaratnya, bahayanya, maksudnya merugikan. Maka atas kejadian ini orang itu menjauh, berdoa selama 40 hari dengan doa, "Ya Allah, mugi-mugi panjenengan turunkan ayat dumateng Rasulullah. Terus pundi keputusan dumateng kula niki lan mugi-mugi kula diampuni dening Allah Subhanahu wa taala."
Maka setelah 40 hari Rasulullah mendapat wahyu dari Allah, yaitu surat Ali Imran ayat 135 terusannya, yang 134 tadi yang berbunyi, yang sering saya baca di waktu subuh. Kudu nangis kula. Alladzina idza fa'alu fahishatan. Waduh. Terus napa mboten nggih? Au zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Elek kula nangis niki. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratin min rabbihim wa jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha fa ni'ma ajrul amilin. Sadaqallahul azim. Alladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang melakukan kekejian, yaitu berzina, termasuk keburukan yang lain-lain, mencuri dan lain sebagainya. Au zalamu anfusahum, atau menganiaya dirinya seperti minum minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Untuk itu marilah kita bentengi anak-anak kita agar sampai terlibat dalam narkoba, karena ruginya di dunia dan akhirat. Zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, mereka itu ingat kepada Allah maka minta ampun atas dosa-dosa mereka, dan dia menyangka bahwa la yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang mengampuni dosa illallah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak melakukan apa yang dia lalu lakukan itu, yaitu dosa-dosa besar itu, wahum ya'lamun, bahwa dia mengetahui bahwa dosa besar itu tidak ada yang mengampuni kecuali Allah. Maka ayat 136 Allah berfirman, ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim, mereka itulah balasan mereka, ampunan dari Tuhan mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dan surga yang mengalir di bawahnya bengawan-bengawan, mereka kekal di dalamnya. Fa ni'mal ajrul amilin, fa ni'ma ajrul amilin, dan itu adalah sebaik-baik orang yang melakukan pertobatan. Untuk itu sekali lagi, apabila entah lusa tahun yang lalu melakukan dosa, marilah kita bertobat, jangan sampai diulangi lagi. Itulah taubatan nasuha. Maka orang yang bertobat nasuha itu, kata Allah dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ini Allah menyeru kepada orang yang beriman, wahai orang-orang yang iman, yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan yang benar-benar bertobat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum, mudah-mudahan Allah menghapus, yukaffiru ankum, menghapus dari kamu, sayyi'atikum, kesalahan-kesalahanmu. Insya Allah kita kalau bertobat akan tobat nasuha, akan diampuni dosa-dosa kita, dihapus kesalahan-kesalahan kita. Karena waktu kultum yang pertama di subuh itu
dosa-dosa itu nanti dinampakkan di hari kiamat, di akhirat, seperti orang membuat film sehingga diputar lagi dosa-dosa itu, sehingga orang yang berdosa itu menyaksikan dosa-dosanya, sebagaimana yang saya sampaikan di kultum pertama dulu, yaitu yang tertera di dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Untuk itu semoga dosa kita yang dahulu-dahulu dan yang kemarin dihapus oleh Allah, dan sekarang kita bertobat sampai akhir hayat kita, insya Allah digolongkan oleh orang yang takwa dan dijanjikan surga yang seluas langit dan bumi. Amin. Akhirul kalam, mugi-mugi ada manfaatnya bagi kita semua dan bagi saya sendiri, karena manusia itu tidak lepas dari kesalahan, termasuk saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.